Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa hadir menunaikan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan. Meskipun tadi hujan gerimis, tapi Allah mudahkan langkah kaki kita sampai di tempat yang mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap amaliah kita di awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, Allah menciptakan khalaqal maut, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kita semuanya siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Di dalam Al-Quran ini Allah tidak mengatakan aksaru amala, siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Karena kalau kita ngomong terbanyak, bisa jadi kita sama dengan orang kaya, mungkin amalan kita kalah. Karena orang kaya mungkin bisa berhaji, berumrah berkali-kali, sementara kita belum mampu. Ya, maha adilnya Allah, Allah mengukur kita, yang terbaik itu adalah yang terbaik amalnya. Maka mari kita perbaiki setiap amalan-amalan kita ini menjadi amalan-amalan yang berkualitas. Karena amalan yang berkualitas itu memang nilainya lebih mulia, lebih hebat, lebih istimewa di hadapan Allah. Andai kata kita buat perbandingan sederhana, kalau kita beli buah-buahan di Gading Fajar ini ya, nah, mungkin 1 kilo gitu ya, jeruk gitu, misalkan harganya 16.000. Tapi kalau kita beli di sebelahnya Gading Fajar, sebelah sana, namanya Hero ya kalau nggak salah ya, itu 1 kilo harganya bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Kenapa? Karena mereka memiliki kualitas buah yang terbaik, makanya harganya jauh lebih mahal. Nah, saya teringat sebuah kisah yang terjadi pada masa sahabat. Sahabat ini tidak terlalu viral sebagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Hamzah. Tidak setenar itu. Juga tidak setenar Abdurrahman bin Auf. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bagi yang sudah pernah mendengarkan ini menjadi review kembali saja. Ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sahabat Sya'ban ini punya kebiasaan kalau sholat dia duduk di pojok, ya di pojok. Harapannya apa? Ketika nanti dia sholat, mungkin dia berzikir, kalau dia kelelahan dia bisa bersandar, tidak sampai mengganggu jamaah yang lain yang ya datang untuk beribadah. Dan kebiasaan itu masyhur, dikenal oleh sahabat juga Rasulullah. Hingga suatu saat jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat mau melaksanakan sholat subuh,
Rasulullah punya kebiasaan ngecek ya sahabatnya yang sholat, ya, sawu sufufakum, dilihat kanan kiri. Loh, di pojok itu kok nggak ada? Siapa tadi sahabat yang di pojok tadi? Sya'ban. Sya'ban kok nggak ada? Kemana Sya'ban? Sahabat nggak ada yang tahu. Ditanya lagi, apakah ada yang di antara kalian yang melihat Sya'ban? Tidak ada yang tahu Rasul. Oke, kalau gitu kita tunggu dulu sebentar. Ini mau sholat subuh. Kita tunggu, barangkali Sya'ban dalam perjalanan. Ternyata ditunggu beberapa waktu, ternyata Sya'ban tak kunjung datang. Karena khawatir kesiangan, akhirnya Rasulullah mengajak sahabat, ya udah kita sholat subuh dulu saja. Mungkin nanti dia akan menyusul jadi imam masbuk ya. Sampai kemudian salat subuh selesai, dilihat oleh Rasulullah, ternyata posisi Sya'ban tetap tidak ditemukanlah sahabat Sya'ban ini. Sampailah kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Ternyata di antara sahabat-sahabat itu hanya satu yang tahu. Nah, diangkat tangan, wahai Rasul, saya tahu betul di mana rumahnya Sya'ban. Baik, kalau begitu tolong antar aku ke sana. Akhirnya diantarlah Rasulullah bersama sahabat ke rumahnya Sya'ban. Dan subhanallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata rumahnya Sya'ban itu dari masjid, perjalanan dari masjid sampai ke rumahnya Sya'ban itu dari mulai ba'da subuh sampai di rumahnya Sya'ban itu waktu duha. Kalau dihitung-hitung sekitar 2-3 jam perjalanan. Kira-kira jaraknya jauh apa dekat? Jauh. Ada yang tadi ke sini 2 jam perjalanan? Oh, enggak ada. Kalau ada boleh angkat tangannya, insyaallah. 2 jam perjalanan. Kira-kira kalau subuhnya jam 4, kira-kira Sya'ban berangkat jam berapa jamaah? Jam 2. Yang mulai ya. Insyaallah. Diketoklah rumahnya Sya'ban. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang wanita. Ditanyalah Rasulullah, mohon maaf, apa betul ini rumahnya Sya'ban? Iya betul Rasul, ini rumahnya Sya'ban. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan Sya'ban? Jawaban istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana kira-kira Sya'ban? Meninggal dunia. Jadi Sya'ban meninggal dunia tadi sebelum subuh. Dan satu-satunya yang membuat Sya'ban tidak bisa hadir salat jamaah itu adalah meninggal dunia. Nah, kemudian Rasulullah dan para sahabat sudah melakukan takziah. Ketika mau pamit, kemudian istrinya ini baru teringat, wahai Rasul, sebentar, aku ingin bertanya, ada apa? Ketika tadi Sya'ban menjelang sakaratul maut, saya mendengar Sya'ban ini berteriak mengucapkan 3 kalimat yang aku tidak mengerti apa maksudnya. Kalimat yang pertama yang diucapkan Sya'ban adalah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan kalimat yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? 3 kalimat ini tidak dimengerti oleh istrinya dan ditanyakanlah kepada Rasulullah. Nah, saat itu Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Rasulullah. Allah menyampaikan di dalam surat Qaf ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yaum hadid. Sungguh dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangatlah tajam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan video rekaman amalan-amalan yang dilakukan oleh Sya'ban selama dunia sebelum dia meninggal dunia. Dan mungkin nanti kita juga akan dihadapkan oleh Allah video rekaman amalan-amalan kita.
Salah satu amalan yang dilakukan oleh Sya'ban yang kemudian tadi tidak dimengerti oleh istrinya adalah, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, Allah kemudian tunjukkan amalan Sya'ban ketika melakukan perjalanan dari rumah sampai ke masjid yang tadi 2 sampai 3 jam perjalanan. Setiap langkahnya itu pahalanya luar biasa besar. Ditunjukkan pahala surganya begitu indah. Dan begitu takjubnya Sya'ban dengan pahala ketika dia melangkahkan ke masjid itu. Kemudian Sya'ban mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa rumahku tidak lebih jauh? Kenapa cuma 2-3 jam perjalanan saja? Kalau aku tahu pahalanya sebesar itu, ya Allah. Sahabat Sya'ban menyesal. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, pada satu episode Allah bukakan rekaman amalan Sya'ban ketika waktu sebelum subuh tiba. Waktu itu musim dingin yang begitu menggigil, begitu dinginnya, sampai saking dinginnya itu sampai menusuk ke tulang rusuknya. Karena saking kedinginannya Sya'ban, kemudian Sya'ban sebelum berangkat ke masjid dia ambil lagi jaket yang tidak terlalu bagus untuk menutupi bajunya yang buat sholat biar tidak kotor, biar tidak kena pasir, biar tidak kena embun. Akhirnya dia pakai jaket yang tidak terlalu bagus untuk menutupi baju yang dipakai untuk sholat. Nah, di tengah perjalanan jamaah sekalian rahimakumullah, Sya'ban ini bertemu dengan orang yang kedinginan, hampir mati kedinginan. Karena saking kedinginannya dan hampir mati kedinginan, Sya'ban ini kasihan, merasa iba, lo kasihan deh orang ini rek, tak tolongi wong iki rek. Akhirnya Sya'ban memberikan jaket yang tadi tidak terlalu bagus, dipakaikanlah kepada orang yang tadi mau ditolong agar dia tidak kedinginan, tidak sampai mati kedinginan, dan dipapah, diajak ke masjid sampai orang ini selamat, tidak sampai meninggal dunia, dan kemudian bisa sholat subuh berjamaah. Dan saat itulah Allah tunjukkan betapa besar pahalanya ketika dia menolong orang yang kedinginan itu. Pahalanya begitu besar, surganya begitu indah, sampai kemudian Sya'ban ini mengatakan, ya Allah, kenapa tidak yang baru yang aku berikan, ya Allah, kenapa tak berikan kok yang jelek kalau aku tahu pahalanya sebesar itu. Dan kalimat yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, Sya'ban ditunjukkan oleh Allah sebuah rekaman amalan yang ketika dia mau makan roti dan susu, kemudian tiba-tiba ada pengemis yang datang di hadapannya, kemudian dia minta makan kepada Sya'ban. Tuan, saya minta makanannya Tuan, saya sudah 3 hari tidak makan, perut saya kelaparan Tuan. Melihat orang miskin yang kemudian minta-minta dan dia merasa kelaparan, Sya'ban yang mau makan tadi merasa iba dan kasihan. Roti yang harusnya dia makan akhirnya dipotong jadi 2. Minuman susu yang harusnya dia minum dibagi 2 gelas, jadi separuh-separuh. Dan ketika ditunjukkan oleh Allah pahalanya begitu besar, surganya begitu indah, gara-gara dia menolong orang yang miskin tadi yang nggak bisa makan tadi. Disitulah kemudian Sya'ban berteriak, aduh ya Allah, kenapa tidak aku berikan semuanya kalau aku tahu pahalanya sebesar itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Sya'ban ini menyesal bukan karena tidak beribadah kepada Allah. Sya'ban menyesal bukan karena bermaksiat kepada Allah, tapi Sya'ban menyesal karena merasa amalnya tidak maksimal di hadapan Allah. Amalnya tidak bisa seoptimal yang bisa dia lakukan kalaulah dia tahu pahalanya sebesar itu. Dan tentu ini menjadi pelajaran berharga buat kita jamaah sekalian rahimakumullah. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, maka kita maksimalkan amalan-amalan kita, setidaknya agar kita nanti tidak semenyesal Sya'ban, karena kita sudah dapat pelajaran dari kisahnya Sya'ban. Dan yang menarik dari 2 kisah Sya'ban itu, satu amalan yang dibukakan oleh Allah pahalanya begitu besar adalah pahala ketika dia berjalan menuju masjid menunaikan salat berjamaah.
untuk ibadah dirinya sendiri dengan Allah, dan 2 amalan itu dilakukan dalam perkara hubungan antara dia dengan manusia yang lain. Ya, ta'awun, menolong manusia yang lain. Yang pertama menolong orang yang kedinginan, yang kedua menolong orang yang kelaparan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, maka puasa ini juga mengingatkan kita agar kita juga punya kepedulian dengan orang lain. Maka di situ ada perintah untuk zakat, perintah untuk sedekah, dan itu bagian dari mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama manusia. Dan itu pahalanya luar biasa besar. Andai kata kita tahu pahalanya. Tapi memang pahala itu masih dirahasiakan oleh Allah. Maka keimanan inilah yang membuat kita ini harus terbuka, sehingga kita yakin bahwa Allah akan membalas setiap amalan kita. Apalagi puasa Ramadan ini khusus Allah sendiri yang membalas pahalanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, jamaah sekalian, menjadi pengingat mumpung kita masih ada sisa-sisa Ramadan ini, kita maksimalkan. Jangan hanya kemudian nanti mengejar akhir Ramadan yang ganjil-ganjil saja. Ya udah, kita maksimalkan saja. Mari kita maksimalkan mumpung masih kita bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan setiap amalan kita nanti semakin baik, semakin baik, semakin baik menuju akhir Ramadan. Jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang baik buat kita untuk introspeksi dan terus memperbaiki diri agar amal kita menjadi semakin baik di hadapan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.